Dari 24 kabupaten kota di Provinsi Selatan ini, itu menghabiskan anggaran sebesar 353,4 miliar rupiah, cukup besar. Nah, kalau kita kalkulasi alokasi APBD baik di pemerintah kabupaten, baik di kabupaten kota maupun di Provinsi Sulawesi Selatan, itu menghabiskan anggaran sebesar 400 miliar lebih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kopel TV, kita bertemu kembali dalam program Kritisi Duit Rakyat. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan masih dengan uang rakyat. Kita kembali akan intip seberapa besar gaji dan tunjangan anggota DPRD di 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada segmen yang lalu kita sudah mengulas gaji dan tunjangan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang kita jadikan background sama dengan yang kita akan ulas saat ini tentang terkait dengan gaji dan tunjangan anggota DPRD dengan mengambil background tahun anggaran 2022-2023 kemarin sebesar berapa besar dan apa saja tunjangan-tunjangan anggota DPRD. Nah, pemirsa yang terkait dengan wakil rakyat menikmati duit rakyat ini, uang rakyat ini didasarkan pada kedudukan keuangan dan protokoler anggota, pimpinan dan anggota DPRD. Ada berapa banyak tunjangan-tunjangan? Sedikitnya ada 13 gaji dan tunjangan anggota DPRD. Nah, kemarin kita sudah ulas gaji dan tunjangan anggota DPRD provinsi, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, dengan rata-rata dari 85 anggota DPRD itu menghabiskan anggaran APBD dengan mengalokasikan sebanyak 69,3 miliar. Nah, kita akan ulas pada kesempatan kali ini sebanyak 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, dari 24 kabupaten kota di Provinsi Selatan ini, itu menghabiskan anggaran sebesar 353,4 miliar rupiah, cukup besar. Nah, kalau kita kalkulasi alokasi APBD baik di pemerintah kabupaten, baik di kabupaten kota maupun di Provinsi Sulawesi Selatan, itu menghabiskan anggaran sebesar 400 miliar lebih, ya. Bapak Ibu sekalian, dari mana uang ini, ya? Dari mana sumber gaji dan tunjangan anggota DPRD ini? Itu adalah dari pajak dan retribusi yang Bapak Ibu berikan kepada negara, kepada daerah. Ingat, pajak dan retribusi ini adalah pendapatan asli daerah, hasil usaha daerah yang ditarik oleh pemerintah daerah dari warga, dari masyarakat di daerah itu. Ya, Bapak Ibu petani, ya, yang dengan peluh, dengan bercucuran keringat dari gunung, dari sawah mereka, dari kebun mereka, mengangkut hasil panen padi, beras, jagung, pisang, ya, dibawa ke pasar. Belum laku pisangnya, itu sudah ada pasusun yang datang. Prit, 1.000 rupiah. Itulah, ya, itulah yang dikumpul oleh pemerintah daerah kita, ya, dan diberikan kepada anggota DPRD sebagai gaji dan tunjangan, ya, sebesar kurang lebih 69 miliar untuk provinsi, dan untuk kabupaten kota di 24 kabupaten di Sulawesi Selatan itu sebesar 353,4 miliar. Nah, itu semua Bapak Ibu sekalian dari pajak dan retribusi yang Bapak store kepada daerah. Nah, karena itu, karena ini adalah uangnya masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan di 24 kabupaten kota, maka Bapak dan Ibu sekalian berhak untuk mencari tahu duit Anda itu, ya, yang telah disetorkan ke kas daerah
dan sebagian besar diperuntukkan untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD yang bernilai ratusan miliar. Bapak dan Ibu berhak untuk menagihnya. Apa feedback ya dari yang Bapak Ibu setorkan melalui pajak dan retribusi dengan gaji yang telah diberikan oleh negara kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat Bapak Ibu sekalian, apakah punya manfaat dan dampak terhadap daerah Bapak Ibu? Nah, apakah jalan sudah diperbaiki? Apakah Bapak Ibu anak-anaknya sudah pada bersekolah? Ya, tidak ada lagi yang tidak bersekolah dan seterusnya. Itu semua Bapak dan Ibu harus tagih kepada wakilnya. Nah, itu gambaran sedikit terkait dengan secara umum jumlah total gaji dan tunjangan anggota DPRD. Ya. Seperti apa jenis gaji dan tunjangan anggota DPRD? Kita sudah pada segmen yang lalu kita sudah jelaskan. Namun perlu dipertegas beberapa tunjangan-tunjangan yang ada di sini. Sedikitnya ada 13 tunjangan. Yang pertama ada tunjangan transportasi, tentu diberikan kepada anggota DPRD karena anggota DPRD ini wakil rakyat kita yang kita tidak biarkan untuk jalan kaki ke gedung DPRD. Maka ada tunjangan transportasi, ada tunjangan kesejahteraan. Tunjangan kesejahteraan ini ukurannya, indikatornya adalah pengeluaran di keluarga. Nah, anggota DPRD tentu kita tidak menginginkan pengeluaran di mereka itu di bawah standar, maka ada tunjangan oleh negara diberikan kepada mereka. Ada tunjangan komunikasi intensif ya antar pimpinan dan anggota DPRD. Tentu ini berbeda antar satu dengan yang lain. Tentu lebih banyak pimpinan. Ini diberikan kepada anggota DPRD untuk rajin-rajin berkomunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihan mereka. Ada Tommy di situ, uang pulsa tentu. Dan kalau puluhan juta diberikan ke setiap anggota DPRD untuk hanya beli pulsa, tentu itu akan berlebihan. Maka salah satu bentuk komunikasi yang harus dilakukan oleh anggota DPRD bagaimana mengunjungi daerah pemilihan untuk kemudian bisa melakukan jaring aspirasi masyarakat apa yang terjadi di daerah pemilihannya untuk dibawa ke dalam sidang-sidang anggota DPRD. Nah, termasuk juga ada yang keempat itu ada tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan di DPRD itu ada beberapa jabatan-jabatan yang diduduki oleh anggota DPRD. Ada pimpinan, ada ketua-ketua komisi, ya, alat-alat kelengkapan. Mereka yang menduduki jabatan di sana itu mendapatkan tunjangan. Selain itu, kawan-kawan Bapak Ibu sekalian, ada tunjangan reses. Tunjangan reses ini tidak setiap bulan diberikan kepada anggota DPRD, hanya pada masa reses. Artinya ada waktu, ya, ada waktu diberikan kepada anggota DPRD untuk tidak hadir rapat-rapat. Tetapi setiap masa sidang, ya, ada waktu untuk dikhususkan anggota DPRD berada di daerah pemilihan itu melakukan reses, ya. Ketika anggota DPRD melakukan reses, maka ada tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD masuk ke kantong mereka. Ya, tunjangan yang lain adalah tunjangan representasi. Tunjangan representasi ini dalam kedudukannya anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat di daerah pemilihan. Nah, karena Bapak dan Ibu sudah memilih anggota DPRD yang bersangkutan, ya, sebagai bentuk tanda terima kasih, ya, oleh negara karena Bapak sudah memilihnya, ya, maka diberikan uang representasi sebagai representasi masyarakat yang ada di daerah pemilihan yang telah memilih anggota DPRD yang bersangkutan. Maka anggota DPRD yang bersangkutan itu diberikan tunjangan representasi. Dia mencerminkan masyarakat yang ada di daerah pemilihannya, ya, itu dikasih. Yang lain adalah pembebanan PPh, pajak penghasilan. Jadi negara menarik pemotongan dari penghasilan anggota DPRD untuk dibayarkan kepada negara. Nah, sehingga ini dialokasikan di dalam APBD masing-masing daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Ada juga tunjangan alat kelengkapan. Tunjangan alat kelengkapan ini mereka yang duduk di alat-alat kelengkapan itu diberikan tunjangan.
Alat kelengkapan berupa pimpinan, di situ ada ketua, wakil ketua, mereka yang menduduki jabatan sebagai ketua dan wakil ketua ini diberikan tunjangan. Begitu pula dengan alat-alat kelengkapan yang lain, ada komisi, ada badan kehormatan, ada badan pembentukan peraturan daerah, ada alat-alat kelengkapan yang lainnya yang permanen. Semua ini diberikan tunjangan. Alat kelengkapan berupa badan anggaran ini semua adalah alat-alat kelengkapan yang permanen dibentuk di DPRD dan mereka yang duduk di sana itu diberikan tunjangan. Semua anggota DPRD menyebar di semua alat-alat kelengkapan yang ada. Praktis semuanya mendapat tunjangan ini. Ada alat kelengkapan DPRD lainnya. Alat kelengkapan DPRD lainnya ini bukan yang permanen tadi, tetapi dibentuk pada saat anggota DPRD ada agenda khusus dalam bentuk pansus misalnya untuk membicarakan suatu agenda yang mendesak, agenda yang dibuat oleh anggota DPRD tentang suatu kebijakan yang akan dibentuk oleh oleh DPRD yang membutuhkan panitia khusus. Nah, panitia khusus inilah yang sifatnya ad hoc, bukan permanen seperti yang tadi. Ad hoc itu dikasih lagi anggota DPRD di situ tunjangan. Siapa yang masuk di panitia khusus itu, di pansus itu. Itu alat kelengkapan lainnya yang dimaksud. Ada uang paket. Uang paket ini berupa uang rapat-rapat anggota DPRD dan transportasi. Jadi anggota DPRD yang malas pergi rapat di DPRD sebaiknya jangan ambil uang paket ini, karena anggota DPRD yang bersangkutan malas ikut rapat. Karena itu kalau di agama ini haram hukumnya untuk diambil sebenarnya. Yang lain adalah ada tunjangan keluarga. Samping anggota DPRD menjadi anggota DPRD, ada tunjangan bagi keluarga anggota DPRD itu dalam bentuk cash juga, termasuk tunjangan beras juga dalam bentuk cash. Itu semua masuk di kantong anggota DPRD. Selain itu ada tunjangan jasa pengabdian. Nah, tunjangan jasa pengabdian ini biasanya ini yang paling rendah dari sekian banyak tunjangan anggota DPRD. Ya, itu juga dinilai oleh negara sehingga anggota DPRD diberikan tunjangan. Nah, itu sedikitnya ada 13 tunjangan anggota DPRD, ya, tunjangan dan gaji anggota DPRD. Selain gaji yang tadi itu yang kurang lebih 13 jenis tunjangan itu semuanya adalah cash. Ya, masuk ke kantong anggota DPRD setiap bulannya. Ya, antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Kita akan coba lihat sebentar seperti apa jumlah gaji dan tunjangan setiap daerah untuk masing-masing anggota DPRD, masing-masing daerah. Nah, selain itu, Bapak Ibu sekalian, ada fasilitas lain yang diterima oleh anggota DPRD selain gaji yang secara cash itu masuk di kantong mereka. Yang pertama itu ada peningkatan kapasitas anggota DPRD. Nah, ini anggota DPRD yang baru terpilih itu akan disekolahkan, ya, dalam arti tanda petik. Jadi diberikan peningkatan kapasitas, ya. Peningkatan kapasitas anggota DPRD ini karena anggota DPRD terdiri dari berbagai macam latar belakang dan memasuki belantara yang disebut dengan DPRD yang Bapak Ibu anggota DPRD baru ini tidak tahu menahu seperti apa yang ada di sana sehingga diberikan peningkatan kapasitas, ya, orientasi sebelum menjalankan tugas dan kewajibannya di sana. Fasilitas yang lainnya adalah fasilitas kendaraan dinas. Jadi anggota DPRD juga diberikan fasilitas kendaraan dinas meskipun ada tunjangan transportasi. Nah, biasanya ini kendaraan dinas diberikan kepada yang menduduki jabatan-jabatan di alat-alat kelengkapan di DPRD, ya. Termasuk sebenarnya adalah fraksi di DPRD, beberapa DPRD itu ada mobil fraksi di sana. Meskipun ini fraksi bukan alat kelengkapan DPRD, itu adalah perpanjangan tangan partai politik di DPRD. Nah, juga ada kendaraan dinas yang diberikan. Selain itu adalah fasilitas kesehatan. Jadi semua anggota DPRD diberikan fasilitas kesehatan, ya. Ada asuransi kesehatan yang diberikan oleh negara ketika sakit-sakit anggota Dewanta itu bisa berobat kemana saja. Ada fasilitas sarana asuransi yang diberikan kepada anggota DPRD. Ada baju dinas, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau
baju Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu pakai, meskipun itu dari cap karung, ya, itu dibeli oleh Bapak Ibu sendiri. Termasuk saya ini cap karung, tapi uang saya sendiri yang saya beli. Saya beli ini pakai uang sendiri. Tapi kalau anggota DPRD itu dibelikan dari duit rakyat Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu sekalian store ke daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Nah, itu anggota DPRD juga diberikan baju dinas seperti itu. Ada berbagai macam baju yang diberikan, baju dinas harian, ya, baju-baju dalam untuk dipakai pada hari-hari tertentu, termasuk baju olahraga dan seterusnya, mulai dari kaki sampai ujung rambut itu semuanya diberikan kepada anggota DPRD, semuanya dibelikan melalui duit rakyat melalui APBD. Ada juga fasilitas lain, perjalanan dinas. Setiap anggota DPRD melakukan perjalanan dinas itu dibekali dengan uang perjalanan dalam bentuk SPPD yang ditandatangani, ya. Nah, meskipun dalam banyak kasus banyak disalahgunakan oleh anggota DPRD. Dia ambil uangnya, tanda tangani SPPD, tapi tidak berangkat ke tempat tujuan. Dia titip kepada temannya di sana, tanda tangani. Meskipun anggota DPRD tidak berangkat. Itu banyak kasus-kasus DPRD seperti itu. Dan ini saya kira adalah pelanggaran. Selain itu ada pokir-pokir. Pokir-pokir ini pokok-pokok pikiran anggota DPRD ini banyak yang disalahartikan oleh anggota DPRD. Seakan-akan pokok-pokok pikiran itu adalah program kegiatannya anggota DPRD yang kemudian diberikan untuk dikerjakan oleh OPD yang bersangkutan di daerah pemilihan. Itu fasilitas-fasilitas yang diberikan. Tapi sebenarnya ini adalah persepsi yang salah, karena pokok-pokok pikiran itu sebenarnya adalah gagasan pikiran anggota DPRD yang disetor kepada pemerintah daerah pada saat sebelum untuk kepentingan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, RKPD. Nah, nanti pemerintah daerah menafsirkan pokok-pokok pikiran itu dalam bentuk program kegiatan. Tapi pada faktanya hari ini, pokok-pokok pikiran itu seakan-akan dianggap sebagai punyanya anggota DPRD, padahal bukan. Ya, sama saja dengan program-program yang lain yang diusulkan oleh dinas, badan dan kantor untuk dianggarkan di dalam APBD. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada anggota DPRD selain dengan gaji dan tunjangan yang lain tadi. Jadi cukup besar sebenarnya, sehingga betul-betul wakil rakyat kita ini bisa bekerja, menjalankan tugas dan fungsinya, harusnya senantiasa melihat apa yang menjadi aspirasi masyarakat, rajin-rajin turun ke bawah untuk menjaring aspirasi masyarakat, sehingga anggota DPRD ini tidak seperti yang disebut selama ini, datang, diam, duduk, dan duit. 4D. Jangan sampai anggota DPRD hanya berperilaku seperti itu. Sementara banyak fasilitas yang diberikan kepadanya, tapi sampai di DPRD hanya diam. Tidak pernah kedengaran suaranya. Ya, menjalankan fungsi-fungsinya, baik fungsi pengawasan, fungsi anggaran maupun fungsi pembentukan peraturan daerah, tidak pernah kelihatan apa kinerjanya di sana. Jangan sampai itu terjadi, khususnya anggota DPRD yang baru terpilih ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita tengok dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini, gaji dan tunjangan yang terbesar anggota DPRD yaitu ada di Makassar. Itu sebanyak 36,6 miliar. Itu yang terbesar. Ya, di Sulawesi Selatan itu DPRD Kota Makassar. Disusul Kabupaten Goa. Kalau Makassar tadi karena dia adalah ibu kota provinsi, tentu akan lebih besar. Besaran gaji anggota DPRD ini dialokasikan itu karena jumlah anggota DPRD yang juga di sana lebih banyak. Dan masing-masing tunjangan itu juga beragam. Gaji dan tunjangan anggota DPRD terbesar kedua itu adalah Kabupaten Goa. Ini adalah daerah penyangga Kota Makassar, sehingga termasuk di dalamnya itu ada 21,7 miliar, disusul Kabupaten Bone 19 miliar, 18 miliar Kabupaten Bulukumba, 17 miliar Pindrang, Wajo, Jeneponto, ya, sampai pada Kota Palopo dengan Kabupaten Baru itu adalah jumlah gaji dan
tunjangan yang terendah di antara kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi yang terbesar itu Kota Makassar, yang terendah itu Kota Palopo 9,8 miliar. Kalau kita lihat ya, gaji dan tunjangan anggota DPRD Makassar sebagai daerah yang tertinggi, mari kita lihat gaji dan tunjangannya yang ada di sana. Ini untuk menggambarkan seberapa besar masing-masing anggota DPRD mendapatkan gaji. Kita coba tengok-tengok intip-intip ini tunjangan dan gaji anggota DPRD Makassar. Nah, yang tertinggi itu adalah kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD tunjangannya. Itu mencapai 11,8 miliar. Itu di tunjangan kesejahteraan, disusul dengan tunjangan transportasi 9 miliar, terus komunikasi insentif 8 miliar, tunjangan reses 2 miliar, dan tunjangan jabatan dan tunjangan representasi itu masing-masing 1 miliar. Ya. Dan yang terendah ini adalah jasa pengabdian, hanya 25 juta. Ya, 25 juta. Nah, itu secara berturut-turut, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, dengan total secara keseluruhan 36 miliar. Ya, ini dibagi kepada jumlah total anggota DPRD dengan beragam jumlah masing-masing anggota sesuai dengan kapasitas dan jabatan yang ada di DPRD, baik menjadi pimpinan maupun anggota di alat-alat kelengkapan yang ada. Itu saya kira terkait dengan gambaran tunjangan dan gaji anggota DPRD di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Semoga wakil rakyat kita yang terpilih ini amanah menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat, karena apa yang menjadi harapan masyarakat di daerah pemilihan ada di pundak Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat menikmati uang rakyat melalui gaji dan tunjangan yang diberikan oleh masyarakat di masing-masing daerah pemilihan. Karena itu Bapak Ibu sekalian harus punya kinerja yang lebih baik dari rata-rata anggota DPRD pada periode sebelumnya. Karena sesungguhnya gaji dan tunjangan, duit itu dihasilkan dari rakyat yang dengan peluh, dengan keringat yang bercucuran, yang diberikan kepada daerah, kepada negara melalui pajak dan retribusi. Ya, saya kira cukup sekian ulasan kita terkait dengan gaji dan tunjangan anggota DPRD ini. Cukup sekian, kita akan ketemu Bapak Ibu sekalian pada segmen dengan program yang sama, segmen yang lain dengan program yang sama, tetap di kritisi duit rakyat.